Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa 5 waktunya ya, tetap dilaksanakan. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Jikalau keluar, pergi kemana saja, jangan lupa menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan membiasakan untuk mencuci tangan. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan Ummul Quran bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u qur'ana, yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan bacaan lain meliputi yang pertama, dibaca oleh ratusan juta manusia. Yang kedua, diatur tata cara dalam membacanya, yaitu dalam tajwid ataupun makhrijul hurufnya. Yang ketiga yaitu dipelajari dan disusun kata ataupun kosakatanya dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengertian hadis. Hadis bisa juga disebut dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi manusia yaitu sunnah Nabi. Hadis berasal dari kata hadatsa yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, dan cerita. Menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau biasa disebut dengan takrir Rasulullah SAW. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Materi yang kedua yaitu tentang keistimewaan Al-Quran, meliputi 1. Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber pengetahuan untuk manusia. Yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa yang istimewa, bahasa yang mudah untuk dipahami. Oke, materi yang ketiga yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Pastinya kalian bertanya-tanya tentang apa sih fungsi Al-Quran dan hadis itu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran. 1. Sebagai sumber ajaran Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Selanjutnya yaitu fungsi hadis. 1. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Memerinci ayat Al-Quran yang global. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, dan yang terakhir membatasi keumuman ayat Al-Quran.
Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.